Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera teman-teman. Saya Wigati. Kali ini akan berusaha mempresentasikan the power of interaction in online learning dalam rangka mengerjakan salah satu tugas dari mata kuliah kami, desain pembelajaran daring yang diampu oleh Bapak Dr. Uwais dan Ibu Murti Kusuma. Saya bersama Pak Ziaur Rahman berusaha mempresentasikan menurut pemahaman kami ya. Jadi konten yang kami buat ini berdasarkan dari 3 buah video yang sudah kami tonton sebagai bahan ajar. Lalu yang pertama dari Lens Coming, judulnya Increasing Interaction in the Classroom. Lalu yang kedua dari RRT TLS, judulnya Teaching Element, Instructor to Student Interaction in Online Course. Dan yang ketiga dari Bapak Wes sendiri, memperangkai pembelajaran daring. 3 video yang kami tonton ini berusaha untuk akhirnya bisa menjelaskan apa sih esensi dari interaksi yang ada di online learning begitu. Dari video yang pertama, kami mendapat kesimpulan bahwa meskipun yang dibahas di video ini adalah workshop writing, tapi secara general ini berlaku juga untuk pembelajaran lain. Jadi di sini Lens mengatakan bahwa student activities dalam pembelajaran modern itu hanya 10% lecture. Jadi guru menjelaskan hanya 10% dari keseluruhan proses pembelajaran. Lalu ada juga sesi discussion itu 20% dan assignment 70%. Dalam hal ini writing ya. Jadi Lens mengatakan bahwa yang paling ideal dalam proses writing itu adalah model workshop. Jadi di situ ada work and interaction, lebih banyak work-nya, membangun bagaimana pemahaman menulis yang baik begitu. Dan saya rasa ini juga sangat bisa diberlakukan di online learning ya. Karena kan guru-guru sudah begitu punya banyak pilihan materi gitu. Jadi murid-murid akan lebih baik jika diberi assignment agar mereka mandiri dan bisa membangun pemahaman mereka sendiri. Lalu facilitation yang harus dilakukan ada 3, learner to instructor. Jadi dari murid ke gurunya itu bagaimana begitu. Jadi kan gurunya bersifat sebagai fasilitator ya. Jadi hanya mengarahkan, sebatas mengarahkan, tidak lagi memberi materi lalu muridnya mengulang begitu. Lalu learner to content. Jadi siswa mempunyai akses ke dalam konten-konten pembelajaran yang sudah dipilih, dibuat oleh instrukturnya begitu. Lalu ada learner to learner. Ini difasilitasi khususnya untuk pembelajar yang pemalu atau yang pemahamannya masih kurang, masih membutuhkan bimbingan untuk pemahaman yang lebih baik lagi begitu. Lalu ada teachers activities-nya, seharusnya, seidealnya itu melibatkan visual elemen, lalu memberikan komen-komen yang bersifat menghargai dan membangun siswanya, lalu membangun bonding dengan mengenal, memanggil nama siswanya, dan memberikan assignment-assignment yang mendorong, merangsang siswanya untuk membangun pemahamannya sendiri gitu. Jadi sedapat mungkin kalau di pertemuan offline kan guru-guru bisa berkeliling begitu ya sambil mengawasi pekerjaan satu persatu muridnya, mengomentari, dan seperti itulah seidealnya juga bisa dilakukan secara online begitu. Yang kedua, video yang kedua dari RIT TLS lebih memfokuskan pada teacher's presence. Jadi kehadiran guru, bukan hadir secara hanya online saja terlihat begitu, tapi benar-benar involved, benar-benar terlibat dalam proses pembelajaran di kelas online gitu. Karena
interaksi yang terjadi itu menurut lembaga ini ya, RRT ini, tidak terjadi begitu saja begitu, tapi harus didesain untuk mencapai tujuan belajar yang optimal. Jadi di awal harusnya guru itu memberikan welcome message, jadi menjelaskan apa sih dasar misalnya satu mata pelajaran atau satu subbab, apa sih yang mendasari kita untuk mempelajari subbab ini. Lalu passion-nya nanti ini bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai apa. Lalu expectation-nya guru ingin murid mempunyai kompetisi apa setelah mempelajari subbab atau mata pelajaran ini. Building presence, guru harus participate misalnya di kelas discussion gitu. Jadi menjawab pertanyaan pada saat itu juga atau memberi respon-respon pada apa yang ditanyakan oleh muridnya begitu ya. Apa yang dikeluhkan atau dirasa sebagai suatu hambatan dari muridnya. Lalu secara konten guru juga membuat bahan ajar yang ada summary-nya, ada reminder kalau ada tugas atau kalau ada deadline untuk next pembelajaran gitu. Lalu tetap di-share expectation dari hasil pembelajaran ini apa gitu. Lalu jika ada assignment, seharusnya guru bisa memberikan feedback secepatnya dan feedback yang bersifat membangun untuk muridnya bisa makin belajar. Sedangkan tools-nya, RRT mencontohkan web tools ya, karena untuk online learning yang high teknologi, baiknya memang semakin canggih, didukung misalnya oleh LMS dan sebagainya. Video yang ketiga adalah model pembelajaran daring, pembelajaran online yang dibuat oleh Bapak W sendiri, bernama Pedati. Model ini terdiri dari 4 tahapan yang menjadi siklus ya, pelajari, dalami, terapkan, lalu evaluasi. Jadi dalam langkah pelajari misalnya itu guru bisa memilih atau membuat konten. Secara sekarang itu kan konten-konten sudah begitu banyak ya di YouTube, di media sosial lainnya. Jadi guru-guru bisa hanya memilih begitu lalu meneruskannya pada siswa. Yang penting adalah guru mengingat tahapan elaborasi mungkinnya dari tahap yang mudah ke tahap yang sulit atau tahap yang makin terintegrasi dengan subbab atau mata pelajaran yang lainnya. Dari situ guru bisa mengajak siswa belajar, menjelaskan tahapan-tahapan pembelajarannya. Lalu setelah guru mengajak siswa untuk mempelajari, lalu selanjutnya dalam model ini adalah dalami. Jadi siswa belajar dulu, setelah itu belajar sendiri dulu, setelah itu baru guru mengadakan diskusi telekonferensi begitu. Yang selanjutnya adalah terapkan. Guru memberikan tugas secara online. Nanti tugas-tugas ini hendaknya ada feedback yang di mana guru tuh menghargai pendapat dan pencapaian siswa sesuai pemahaman mereka masing-masing gitu. Lalu di evaluasi, tahap evaluasi ada mengukur pemahaman dengan kuis atau tes. Jadi feedback itu diharapkan bisa meningkatkan kualitas pembelajaran. Kesimpulan yang kami dapat dari ketiga video tersebut adalah a way of thinking is process, not a product. Jadi proses berpikir siswa untuk mengolah informasi jadi pengetahuan itu memerlukan sebuah desain ya, sebuah desain yang baik, terutamanya bagaimana interaksinya terjadi, karena interaksi itu kan adalah inti dari pembelajaran yang bisa terjadi. Lalu yang kedua, a way to increase interaction is not spontaneous, so teacher must design it. Ini baik lagi ya, jadi karena tidak spontan itu tidak bisa terjadi secara spontan, gitu harus benar-benar dirancang. Karena interaksinya kan bukan hanya guru
dan murid, tapi ada juga murid dan konten pembelajaran gitu ya, bahan ajar, ada juga murid, interaksi antara murid dan murid gitu. Yang ketiga, is not about technology, but creating experience learning with technology. Jadi, alur pembelajaran daring, berarti itu tetap menekankan di pembelajaran online itu memang membutuhkan teknologi. Tapi teknologi ini hanya bisa bermanfaat optimal jika digunakan secara tepat. Begitu. Jadi, concern-nya tetap desain alur pembelajaran yang baik untuk mencapai tujuan pembelajaran yang optimal. Jadi interaction in online class itu should be student center model begitu. Jadi semua dirancang ditujukan untuk murid, keperluan murid gitu. Begitu dari kami, semoga ada masukan dari Bapak Uwais dan teman-teman sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.